Sobat Muda Progresif, selamat datang di podcast Suara Kampus, ruang diskusi cerdas dan kritis seputar isu-isu kebangsaan, pendidikan, dan peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya, Rizka Amelia, akan menemani kalian dalam episode kali ini yang mengangkat tema peran mahasiswa dalam mewujudkan demokrasi substantif. Kita semua udah tahu nih bahwa demokrasi bukan sekadar pemilu atau suara mayoritas, tapi soal bagaimana keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak diskusi kita kali ini. Tapi sebelumnya ada 5 mahasiswi yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Sebelum itu kita kenalkan lebih dahulu dengan para mahasiswi yang menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Halo semuanya, saya Alda. Senang bisa bergabung di diskusi pada podcast hari ini. Hai semua, saya Wilidia. Semoga diskusi kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Halo, saya Mauli, siap berdiskusi pada podcast hari ini. Halo semua, saya Devi. Saya ikut senang diundang pada podcast hari ini. Hai semuanya, saya Ina. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud demokrasi substantif itu? Nah, demokrasi substantif itu bukan cuma sekedar kita bisa ikut pemilu Kak, tapi lebih dari itu. Demokrasi substantif menurut adanya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan bagi semua, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, demokrasi prosedural hanya memastikan proses berjalannya pemilu. Tetapi demokrasi substansif memastikan hasilnya betul-betul berpihak pada rakyat, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada pemerataan kesejahteraan. Kalau kita hanya memilih pemimpin setiap 5 tahun tapi tidak ada perubahan nyata, itu namanya demokrasi prosedural. Demokrasi substantif lebih dalam dari itu. Artinya kualitas demokrasi kita diukur dari sejauh mana rakyat benar-benar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan ya teman-teman. Ya benar banget Kak. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita bahas tentang realita di Indonesia. Nah, menurut kalian apa itu tantangan terbesar untuk mewujudkan demokrasi yang substantif? Kalau menurut saya, korupsi adalah tantangan terbesar. Banyak sekali kasus korupsi yang membuat hasil demokrasi tidak berpihak pada rakyat, dan anggaran juga sering diselewengkan. Nah, selain korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat juga masih jadi masalah. Aksi-aksi mahasiswa kadang direspon terhadap represif, padahal mahasiswa itu suara kontrol sosial. Nah, jangan lupa juga di era digital sekarang tuh banyaknya hoax dan disinformasi yang menyebar sangat cepat. Banyaknya masyarakat mudah termakan provokasi tanpa cek fakta. Ini bahaya banget bagi demokrasi. Ketimpangan ekonomi juga masih sangat terasa. Demokrasi substantif itu artinya rakyat punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, bukan cuma elit yang sejahtera. Betul, demokrasi seharusnya membuat masyarakat kecil punya suara yang sama pentingnya dengan kelompok atas. Tapi kenyataannya kesenjangan masih lebar. Oke, tantangannya memang kompleks ya teman-teman. Tapi disitulah letak pentingnya peran mahasiswa tersebut. Oke, lalu teman-teman, menurut kalian apa aja sih yang bisa mahasiswa lakukan untuk memperbaiki kondisi kita sekarang ini? Nah, mahasiswa bisa memulai dari diri sendiri, terus belajar dan memahami tentang politik, hukum, dan ikut berdiskusi secara aktif. Nah, sekarang tuh Kak banyak sekali forum di kampus yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat sekitar, membantu mereka memahami hak-haknya sebagai warga negara, termasuk cara menghadapi disinformasi. Kalau kita turun langsung ke lapangan, misalnya saat KKN atau pengabdian masyarakat, kita bisa mengangkat suara mereka ke ruang-ruang publik agar didengar pembuat kebijakan. Nah, di era digital, mahasiswa juga harus jadi garda terdepan melawan hoax. Kita harus sebarkan informasi valid, data akurat, serta membangun kesadaran kritis ya teman-teman. Dalam teknologi, mahasiswa bisa berkontribusi dengan membuat aplikasi transparansi anggaran, pengaduan publik, atau sistem digital yang mempermudah masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan.
Wah, keren sekali ya teman-teman. Ternyata banyak cara yang konkret yang bisa kita lakukan ya. Tidak harus menunggu lulus untuk berkontribusi. Oke teman-teman, baik. Ini yang terakhir. Apa aja sih harapan kalian untuk masa depan demokrasi Indonesia? Nah, harapan saya tuh mahasiswa ini tetap berani bersuara demi keadilan, Kak. Kalau harapan saya, semoga pemerintah kedepannya ini lebih transparan dan mau mendengar aspirasi masyarakat, termasuk dari generasi muda. Saya ingin semua masyarakat, apapun latar belakangnya, merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Harapan saya, generasi muda semakin cerdas secara digital, tidak mudah termakan provokasi politik. Dan semoga teknologi kita benar-benar memperkuat demokrasi, bukan malah jadi alat polarisasi. Oke, Sobat Muda Progresif, itulah tadi pembahasan kita mengenai peran mahasiswa dalam mewujudkan demokrasi substantif. Kita telah melihat bahwa peran mahasiswa tidak berhenti pada aksi jalan semata, tetapi juga pada ruang-ruang intelektual, pengabdian masyarakat, hingga advokasi kebijakan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kami kali ini. Jangan lupa share ke teman-temanmu dan terus jadi bagian dari perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus bersuara untuk Indonesia yang adil dan demokratis. Salam perubahan.